Halo, apa kabar? Ini hari ke-10 saya di Sydney. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas topik khusus adalah Exploring Sydney. Ya, tentu saja dalam waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit kita akan membahas itu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Anda semua. Halo, selamat malam. Saya Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajun Live. Malam hari ini adalah episode ke-324 dari Sydney. Ya, jadi saat ini saya masih ada di Sydney dan ini udah hari ke-10. Oleh karena itu kita akan membahas Exploring Sydney. Karena ini hari Senin, di mana programnya adalah I Love Monday, kita bicara yang tidak berat-berat ya tapi tentu saja tetap harus bermanfaat ya. Kita akan masuk ke materi. Ya, materi ini seperti Anda tahu dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Silahkan subscribe. Jangan lupa. Sebelum masuk ke Sydney, saya akan membahas dulu tentang negara bagian New South Wales atau biasanya orang bilang sebagai NSW ya. Nah, Sydney adalah ibu kota daripada New South Wales ya, negara bagian yang paling banyak dikunjungi di Australia. Datanya begitu ya. Oleh karena itu saya juga ada di sini. Menurut datanya ada 3 kota yang terbesar di New South Wales adalah Sydney itu sendiri, terus kemudian ada Newcastle dan kemudian ada Wollongong ya. Oke, mudah-mudahan saya nggak salah sebut namanya ya. Karena keterbatasan waktu saya akan bahas satu saja ya, yaitu Sydney. Kita akan cerita sedikit. Sydney menurut sejarahnya didirikan oleh di Sydney Cove oleh Arthur Phillip di tahun 1788. Ya, terletak di sebuah teluk di Laut Tasman. Sydney dibangun di bukit rendah di sekitar Fort Jackson. Wah, ini ketahuan kalau nge-research ya. Penduduknya ya disebut sebagai Sydneysiders dan Sydney dijulukin sebagai the Harbour City, ya, kota dermaga, the City of Villages, ya, kota desa-desa, dan the Emerald City, kota zamrud. Ya. Saya sempat waktu di riset nanya kenapa sih kok disebut dengan kota desa-desa, ya, apa saja sih yang menjadi landmark daripada kota ini, ya. Tentu saja yang kita sudah pasti tidak mungkin salah, ya, begitu orang Sydney langsung ketahuan adalah ya di sebelah saya ini, ya, kita ini di sini, ya, salah tadi saya sebut ya. Apa namanya, ini adalah Sydney Opera House ya, merupakan bangunan abad ke-20 yang paling unik dan paling terkenal itu ya. Orang kalau ke Sydney nggak ke sana rasanya nggak ke Sydney ya. Bangunan ini terletak di Penelong Point di Sydney Harbour dekat Sydney Harbour Bridge ya, ini. Jadi sudah ketahuan dong nanti mau ngomongin apa setelah itu adalah mau ngomongin soal bridge-nya ya. Masih terkait dengan Sydney Opera House, gedung ini menjadi tempat berbagai pertunjukan teater, balet, berbagai seni lainnya yang dikelola oleh Opera House Trust dan menjadi markas bagi Opera Australia, Sydney Theatre Company, dan Sydney Symphony Orchestra. Komplit ya, banyak ya. Oke, gedung ini juga masuk dalam situs warisan dunia UNESCO mulai tahun 2007. Ya, tapi benar-benar langsung gitu ya. Kalau nggak ke Australia, kalau ke Sydney nggak berhenti di sana tuh kayaknya nggak pas. Biarpun ada saya yang pernah ke Sydney nggak sempat foto di situ juga, tapi biasanya foto paling nggak atau makan pernah ya, nunggu sunset dan sebagainya ya. That's Sydney dan Opera House ya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara soal Sydney Opera House, kita juga akan bicara yang di sebelah saya ini, yaitu apa? Sydney Harbour Bridge ya, adalah jembatan baja yang desainnya melengkung di bagian atas menyeberangi pelabuhan Sydney atau Sydney Harbour yang menghubungkan
distrik pusat bisnis Sydney atau Sydney CBD dengan wilayah utara Sydney atau North Sydney. Jadi dan CBD dengan North ini punya karakter yang ya nanti kalau kapan-kapan punya waktu lagi kita akan bahas secara lebih detail kalau perlu dengan foto-foto ya. Baik, itu yang terjadi ya. Menurut Guinness Book World Record, jembatan ini adalah yang terlebar di dunia, sekaligus sebagai jembatan lengkung berkerangka besi tertinggi di dunia dan puncaknya berdiri 134 meter di atas permukaan pelabuhan. Jembatan ini juga tercatat sebagai jembatan lengkung besi terpanjang nomor 4 di dunia, katanya begitu. Yang menarik adalah apa? Saya punya cita-cita yang sederhana sebetulnya adalah bisa nggak ya kita sempat nggak ya berjalan melintas di itu jalan, tapi ya kalau melintas dengan mobil mas sering ya. Di atas jembatan ini terdapat jalur kereta api, kendaraan bermotor, sepeda, dan trotoar. Jembatan ini dirancang dan dibangun oleh perusahaan Inggris Dorman Long pada tahun 1932. Jadi jembatannya sudah cukup lama. Kalau kita bicara 32 berarti 90 tahun yang lalu ya. Nah, masih terkait dengan Sydney Harbour Bridge, ya jembatan ini juga merupakan salah satu titik sentral dunia dalam merayakan Tahun Baru. Ya, saya belum pernah merayakan Tahun Baru. Ya di situ belum. Saya kebanyakan datang ke sana di bulan Juni, Agustus. Ya, kenapa? Karena putri saya ulang tahun di bulan Agustus itu. Nah, tempat foto biasanya para turis biasanya kurang afdol kalau belum foto berdasarkan Sydney Opera House dan Sydney Harbour Bridge ini ya. Nah, sekarang pun juga tidak afdol kalau background-nya bukan itu ya. Keduanya merupakan kebanggaan dari negara Australia atau tepatnya adalah kota Sydney. Nah, selain kedua tempat ini, Sydney juga terkenal dengan satu festival yaitu yang namanya Vivid Sydney ya. Nah ini sayang banget ini, jadi saya akan pulang sebelum Vivid Sydney-nya mulai ya, dan saya belum pernah nonton itu karena nanti baru dimulai sekitar tanggal 27 ya. Adalah festival cahaya musik yang diadakan setiap tahun di Sydney. Ya, Australia Festival ini menghubungkan kota dengan seniman cahaya, pembuat musik, pemikir brilian, dan semua orang kreatif. Termasuk dalam kategori festival kelas dunia karena menyajikan acara musik dari musisi lokal dan juga musisi internasional. Pertama kali diselenggarakan tahun 2009. Sebetulnya awalnya adalah dipakai untuk kampanye menghemat energi ya. Nah, terus kemudian ketika itu hanya gedung Opera House yang dirancang dengan pencahayaan indah. Dan dia membuatnya itu menjadi memang demikian luar biasa. Tapi terus kemudian festival ini menjadi berlanjut karena antusiasme besar daripada masyarakat, pemerintah Sydney akhirnya, pemerintah New South Wales akhirnya membuat Vivid Sydney menjadi agenda tahunan. Pengunjungnya tidak datang dari Australia saja atau Sydney dan sekitarnya, melainkan dari berbagai belahan dunia yang lain. Saya rada menyesal nih karena sudah dekat lagi, tapi karena memang waktunya yang tidak memungkinkan ya. Saya juga tidak boleh terlalu lama di Sydney karena tetap ada pekerjaan. Seiring berjalan waktu, tata lampu Vivid Sydney tidak hanya dilakukan di Sydney Opera House, namun beberapa gedung di sekitar Sydney Harbour juga dilukis dengan bantuan cahaya, dan festival ini berlangsung 23 hari, ya 3 minggu plus 2 hari. Tahun 2022, seperti yang tadi saya katakan, akan berlangsung tanggal 27 Mei sampai dengan 18 Juni. Padahal tanggal 22 Mei saya udah kembali, tinggal kurang 5 hari lagi, tapi tidak mungkin diperpanjang, karena itu pun sudah kepanjangan. Ya, festival tahun ini akan merupakan light walk terpanjang dalam sejarah acara tersebut, membentang 8 km dari Sydney Opera House sampai ke Central Station. Ya nanti nonton dari ini ya, nonton dari mana namanya, dari YouTube atau dari tempat lain ya. Nah, kalau kita bicara Sydney rasanya juga kayaknya tidak afdol kalau kita tidak bicara tentang bencana yang dialami Sydney belakangan ya. Jadi selama 2 minggu berturut-turut pada awal bulan Maret yang belum lama ini ya, hujan lebat menerjang New South Wales ya,
dan korban tewas mencapai sampai 20 orang gitu ya karena banjir ya. Banjir ini membuat kota Sydney dilanda banjir bandang yang luas. Ribuan warga mengungsi, memutus jalan, menyapu harta benda dan juga ternak. Ya. Nah, teman-teman semua, ini hanya sekilas tentang Sydney. Ya, menurut kalau Anda pernah ke Sydney, tentu saja, apalagi pengalaman Anda di Sydney, banyak ya kalau saya bicara makanan yang seru gitu ya. Makanan di Sydney tidak hanya makanan asli Australia saja, melainkan juga makanan dari berbagai belahan dunia yang lain ya. Salah satu yang gampang sekali dikenal kalau Chinese food di mana-mana itu banyak banget ya. Itu sudah umum. Tapi saya merasa ada fenomena yang menarik di Sydney adalah Thai food ya, dan ada beberapa Thai food di sini yang saya suka sekali ya, luar biasa ya. Indonesian food nggak kurang, banyaknya setengah mati juga. Karena apa? Karena orang-orang Indonesia cukup banyak ya. Itu ada satu jalanan yang bisa belasan resto Indonesianya, dan bahkan bukan hanya sekedar resto Indonesia dinikmati oleh orang-orang Indonesia saja, melainkan juga dinikmati oleh orang-orang lokal Australian maupun pendatang dari tempat lain ya. Saya pernah ikut ngantri di sebuah resto ayam ya, ayam bakar, ayam goreng begitu ya, yang panjang banget gitu ya. Itu yang menariknya daripada ini ya. Nah, makanan luar biasa, variasinya luar biasa, dan Sydney boleh dibilang adalah salah satu tadi the most livable city ya. Jadi kota yang paling enak untuk ditinggalin ya, dan memang begitu ya. Mudah-mudahan selalu terjaga begitu, tingkat keamanan terjamin ya, terus kenyamanan juga terjamin ya. Nah, teman-teman semua, mungkin itu saja yang saya cerita hari ini tentang Sydney ya. Kalau Anda ada cerita yang lain, silahkan tulis di kolom ya, komentar ya. Dan tentu saja sekali lagi salam dari saya, Handoko Wisnuwargo, dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating, dan saat ini berada di Sydney. Thank you.